Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo Sobat Sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali Sobat Sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah Sobat Sehat, kali ini kita akan membahas mengenai obesitas. Nah kita kalau bicara masalah obesitas ini bukan hanya sekadar penampilan ya pemirsa, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan tubuh kita. Nah ini juga tentunya akan berdampak pada penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung, kolesterol dan juga darah tinggi. Nah seperti apa penyebabnya, apa dampaknya dan bagaimana cara pencegahannya akan kita bahas bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dr. Bella. Halo dokter. Halo. Bagaimana kabarnya Dr. Bella? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, cantik sekali. Terima kasih sudah hadir Dr. Bella. Iya sama-sama. Nah Dr. Bella dan juga pemirsa juga sudah hadir bersama dengan kita Bang Agung. Halo Bang. Halo. Bagaimana kabarnya Bang Agung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, cerah sekali perjalanan ke sini aman, lancar? Aman. Aman ya. Nah, Aman. sangat aman ya. Nah, ini pemirsa Bang Agung ini merupakan salah satu promosi kesehatan terbaik nih di Bengkulu ya, yang seringkali menjuarai beberapa perlombaan di dunia kesehatan ya Bang ya. Luar biasa, terima kasih Bang sudah hadir pada hari ini. Nah Bang Agung dan juga Dr. Bella, hari ini kita membahas mengenai obesitas. Obesitas ini kan sekarang ini bukan hanya lagi orang-orang yang dewasa tua, tapi anak-anak juga banyak sekali saat ini kasusnya yang mengalami obesitas. Mungkin bisa dijelaskan sedikit sebetulnya apa ini obesitas dengan gemuk yang masih termasuk dalam dunia ideal? Apa perbedaannya Dr. Bella? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya, jadi berbicara dengan obesitas, jadi obesitas itu sendiri adalah kelebihan lemak tubuh ya. Diakibatkan karena apa? Karena ada faktor konsumsi makanan yang berlebihan sedangkan energi yang dikeluarkan itu kurang gitu. Jadi pada saat makanannya masuk atau banyak yang masuk tapi yang keluarnya nggak ada, jadi kan menumpuk. Nah itu dia menumpuk lemaknya itu dalam tubuh gitu. Nah sekarang itu memang banyak kejadiannya itu sudah di anak-anak ya, obesitas pada anak. Kalau dulu itu pada usia-usia produktif yang banyak kasusnya, kalau sekarang itu anak-anak karena ya tadi kurang aktivitas fisik pada anak-anak. Makannya misalnya dia habis makan terus banyak ngemil juga, tapi untuk kegiatan fisiknya anak-anak zaman sekarang ya realitanya sendiri udah jarang main keluar gitu ya, terus juga olahraganya mungkin kurang. Jadi sekarang obesitas itu umurnya udah bergeser nih ke remaja-remaja, bahkan sekarang sampai ke anak-anak juga banyak gitu yang kena obesitas. Nah kalau misalnya lihat dari apakah dia masuk obesitas atau tidak, nanti kita akan ukur yang namanya indeks massa tubuh gitu. Nanti ada indeks berapa nih yang udah masuk ke dikatakan dengan obesitas, overweight, ataupun dia masih dalam batas normal. Wah luar biasa, berarti ini erat kaitannya dengan pola hidup di zaman sekarang ya. Betul. Luar biasa. Nah tapi kalau kita ke Bang Agung dulu nih selaku promotor kesehatan ya, ini Bang melihat saat ini Bang di era sekarang anak-anak muda selain juga pola hidup tadi, apa yang paling mempengaruhi sehingga ini kan sangat berbeda dengan zaman dahulu Bang. Gimana tuh Bang terkait dengan obesitas saat ini? Yang tadi udah disebutkan sebenarnya sama Dokter Bella bahwasannya itu adalah gaya hidup. Pola hidup. Karena betul sekali yang disampaikan oleh Dokter Bella bahwasannya udah bergeser ke remaja. Karena Mbak Julia, bulan kemarin kami dari Puskesmas sempat melakukan kegiatan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala ke anak SD, SMP, dan SMA. Dan faktanya betul sekali yang paling banyak kami temui yang berat badannya berlebih atau dikategorikan juga ada yang obesitas itu di sekolah menengah pertama SMP. Karena kenapa? Faktornya mereka tadi udah disebutkan gaya hidup di zaman sekarang kan anak-anak Gen Z sekarang ya, mereka malas gerak ya, ya kamu rebahan, ya kan magar gitu kan, kalau apalagi kalau makan nggak mau makannya diambil misalnya di satu ruangan aja, makan di kamar, nggak mau bergabung, terus dalam posisi yang mungkin tidur lagi rebahan gitu, lagi makan gitu. Dan itu paling banyak terjadinya kami kemarin kegiatan anak SMP.
Paling banyak di SMP? Iya, betul Wah, sekali. berarti remaja awal ya Bang ya? Iya. Wah, luar biasa nih pemirsa, menarik sekali ya. Langsung saja kita dengarkan. Pertama mungkin dari Dokter Bella. Silakan Dokter Bella. Kita akan bahas tentang obesitas ya. Nah, obesitas. Jadi obesitas ini sendiri dia punya istilah ya. Dari bahasa Latin itu yang artinya itu akibat gitu. Esum ya, obesitasnya itu dari esumnya itu dari makanan. Sebenarnya dari bahasa Latin aja obesitas itu adalah akibat dari makanan. Makanan yang dikonsumsi apa aja, banyak nanti ya yang bisa menyebabkan obesitas ini sendiri. Nah, sebelum masuk ke tahap obesitas ya, atau kegemukan yang awamnya kita suka ngomong itu kegemukan, itu akan masuk biasanya itu adalah ke tahap overweight ya, yang artinya adalah berat badannya itu berlebih. Nah, kalau dia sudah masuk ke tahap obesitas, itu adalah adanya kelainan akibat penimbunan jaringan lemak yang berlebihan gitu. Jadi awalnya dia pertamanya kelebihan berat badan, lama-kelamaan yang tidak dibarengi dengan aktivitas fisik, terus juga pola makannya masih terus-menerus banyak gitu ya, tanpa kontrol, itu dapat menyebabkan penimbunan nih jaringan lemak yang berlebihan gitu di dalam tubuh. Penimbunannya ini bisa di mana aja, bisa semuanya ya. Yang pertama misalnya dia akan mencari di bawah kulit biasanya, itu yang paling banyak. Kalau dia udah banyak nih di bawah kulit, penumpukannya sudah nggak muat lagi, nanti dia akan meliputi organ-organ penting. Salah satunya biasanya yang paling sering itu adalah hepar atau hati ya. Makanya sekarang sudah banyak trennya itu penyakit perlemakan hati. Itu ya, itu juga bisa menyebabkan. Jadi nanti kalau misalnya dia udah nggak cukup lagi nih di bawah kulit ya, nanti dia akan meliputi organ-organ penting kita gitu. Maka bisa mengganggu juga kerja-kerja organ itu, seperti itu. Terus juga penyebabnya ya, penyebab dari obesitas ini sendiri ada 3 yang paling banyak. Yang pertama itu adalah faktor genetik. Jadi benar ya, kalau misalnya memang ada orang tuanya misalnya nih dia obesitas, nanti anaknya itu juga bisa menurun obesitas, itu juga memang dipengaruhi oleh genetik. Begitupun ada orang yang misalnya kurus atau kurang ya berat badannya, orang tuanya gitu, padahal dia udah makan banyak, itu juga tetap dipengaruhi sama yang namanya genetik. Nah, selanjutnya adalah lifestyle atau pola makan dan aktivitas. Yang paling banyak penyebabnya ya ini ya, lifestyle dan aktivitas ini. Terus ada juga faktor dari lingkungan. Nah, resikonya nih, morbiditasnya ya, memang lebih besar itu pada obesitas ya, jelas ya, karena penimbunan lemaknya itu lebih banyak dibandingkan dengan overweight. Kalau overweight itu kan dia masih baru kelebihan aja berat badannya dari batas normalnya gitu ya, tapi belum ada sampai penimbunan yang banyak. Tapi kalau misalnya dia sudah ada penimbunan lemak, itulah disebut dengan obesitas. Izin dok, itu kan genetik termasuk salah satu faktor resikonya ya. Nah tapi kalau misalnya kita sebagai anak dari orang tua yang mengalami obesitas misalnya, apakah kita bisa memberhentikan rantai yang kemudian nanti akan menggenetikan lagi ke keturunan dok? Apakah bisa berhenti di kita dok? Mungkin nanti langsung bisa dijawab usai jeda pariwara yang berikutnya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.